Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliana Gustirani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari mini skripsi bab 1-5 yang telah saya buat, dan di sini saya mengambil kualitatif. Baik, mini skripsi yang saya ambil adalah berjudul Analisis Komunikasi Persuasif TikTok Live Something sebagai Strategi Customer Relationship Management. Nah, di bagian pertama ini di latar belakang, disebutkan bahwa per Januari 2023 berdasarkan data We Are Social, 99,4% dari 212,9 juta penduduk Indonesia yang menggunakan internet dapat terhubung dengan internet melalui smartphone. Penggunaan smartphone oleh masyarakat Indonesia didasari karena adanya kemudahan yang ditawarkan apabila mengakses internet, yang salah satunya adalah dapat menjalin silaturahmi dengan teman dan keluarga melalui media sosial. Sebanyak 167 juta dari 212,9 juta penduduk Indonesia yang terhubung ke internet merupakan pengguna media sosial. Nah, itu tadi merupakan latar belakang berdasarkan data yang ada. Nah, masalahnya adalah kini dalam media sosial, masyarakat Indonesia itu tidak hanya berinteraksi dengan teman dan keluarga, tetapi juga dengan orang asing yang tidak mereka kenal, salah satunya dengan pelaku bisnis pada saat melakukan siaran langsung mempromosikan produknya. Media sosial pada saat ini menghadirkan peluang untuk mempertemukan antara pebisnis dengan pelanggan, atau istilahnya antara penjual dengan pelanggan atau konsumen. Nah, kenyamanan para pengguna media sosial dalam mencari rekomendasi produk itu akhirnya membuat mereka nyaman untuk berinteraksi langsung dengan host atau dengan pebisnis yang sedang mempromosikan produk melalui siaran langsung. Dan karena calon pelanggan juga semakin memiliki lebih banyak saluran komunikasi, sekarang media sosial juga sudah bertambah banyak, jadinya pebisnis ini juga harus merespon pelanggan secara terus-menerus dengan cara yang dipersonalisasi dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun diperlukan. Nah, maka dari itu, fokus penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana komunikasi persuasif yang ada di TikTok Live Something sebagai strategi Customer Relationship Management. Tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimana komunikasi persuasif TikTok Live Something sebagai strategi Customer Relationship Management, dan manfaatnya sendiri ada dua. Yang pertama, manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademisnya adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru kepada pembaca dengan menunjukkan bagaimana isi pesan persuasif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pengembangan komunikasi persuasif, khususnya sebagai strategi Customer Relationship Management. Yang kedua adalah penelitian ini dirancang untuk memberikan manfaat bagi praktisi ilmu komunikasi, khususnya di bidang komunikasi persuasif sebagai strategi Customer Relationship Management. Selanjutnya untuk kajian teoris ini sendiri, yang pertama adalah landasan teori yang diambil dari penelitian terdahulu dari artikel jurnal dengan variabel yang sama dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang. Lalu komunikasi persuasif di sini base-nya adalah bagaimana kredibilitas komunikator, organisasi pesan, dan karakteristik isi media yang ada pada komunikasi persuasif itu dapat mempengaruhi komunikan. Dapat mempengaruhinya di sini dalam artian memancing mereka untuk berinteraksi akhirnya dengan para pebisnis. Seperti itu, yang akhirnya hal itu bisa dijadikan sebagai Customer Relationship Management, sebagai salah satu strategi Customer Relationship Management. Nah, selanjutnya adalah interaksionisme simbolik, mengacu pada bagaimana penggunaan simbol dalam berkomunikasi, bahasa, dan gerak tubuh seseorang, misalnya dapat mengantisipasi bagaimana orang lain bereaksi. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa di komunikasi persuasif ini tujuannya adalah untuk mempengaruhi dalam bagaimana kredibilitas komunikator, organisasi pesan, dan karakteristik isi media dalam mempengaruhi komunikan. Nah, dalam mempengaruhinya itulah dibaca melalui interaksionisme simbolik. Jadi bagaimana bahasa dan gerak tubuh dapat memancing atau mengantisipasi orang lain bereaksi. Lalu Customer Relationship Management
Manajemen hubungan pelanggan digunakan untuk memfasilitasi akuisisi pelanggan dan meningkatkan retensi pelanggan. Jadi CRM ini bertujuan untuk dua hal, yaitu untuk mengakuisisi pelanggan baru dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan yang sudah ada. Nah, TikTok Live Something ini kalau misalkan memang uh, sesuai dengan hasil penelitiannya, uh, bisa dikatakan menjadi salah satu sarana untuk akuisisi dan retensi pelanggan. Seperti itu. Lalu variabel. Variabel pada penelitian ini adalah komunikasi persuasif sebagai strategi customer relationship management. Lalu metode penelitiannya untuk pendekatannya di sini menggunakan pendekatan kualitatif tentunya karena untuk memberikan gambaran rinci tentang masalah atau situasi yang sedang diteliti. Lalu jenis penelitian ini adalah deskripsi naratif. Untuk unit analisisnya di sini adalah kredibilitas komunikator, isi pesan, objek penelitian dan tepuk pesannya. Untuk menganalisis kredibilitas komunikator, isi pesan, dan tepuk pesan, peneliti menganalisis konten siaran langsung akun TikTok Something. Dan untuk menganalisis objek penelitian, yaitu mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi UNJ, peneliti mewawancarai 4 orang sebagai sampel. Lalu teknik memberikan informannya adalah dengan sampling kualitatif tadi, yaitu dengan 4 orang sebagai sampel. Lalu keabsahan datanya dilihat dari dokumentasi peneliti dengan informan. Metode pengumpulan datanya adalah wawancara dan analisis konten. Lalu metode analisisnya dan coding pengkodean terbuka adalah proses menganalisis sebuah teks. Jadi pada ini menggunakan pengkodean terbuka. Lalu untuk hasilnya sendiri peneliti belum menemukan hasil secara menyeluruh. Namun peneliti sudah mewawancarai 3 objek penelitian, yaitu dengan inisial yang telah ditampilkan pada layar. Lalu kurang lebih nanti hasil yang ingin dicapai oleh peneliti adalah strategi CRM dilaksanakan dengan tujuan mengakuisisi calon pelanggan atau mempertahankan hubungan dengan pelanggan yang sudah ada. Hasil wawancara yang didapatkan dari 3 informan menandakan bahwa TikTok Live yang diadakan Something dapat dijadikan sebagai strategi untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, baik itu untuk mengakuisisi ataupun mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Kesimpulannya, komunikasi persuasif pada TikTok Live Something ditafsirkan dengan arti yang bervariasi sesuai makna yang ditangkap oleh para informan. Makna yang ditangkap para informan dapat diterjemahkan bahwa TikTok Live Something dapat digunakan sebagai strategi mengakuisisi juga mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Namun penelitian ini masih terbatas pada media sosial TikTok dan lingkupnya yang hanya pada ilmu komunikasi UNJ. Lalu, jadi saran untuk pengembangan berikutnya adalah melakukan analisis juga terhadap komunikasi persuasif pada media sosial lain dan lingkup yang lebih luas. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.